dari kampus STIE Medan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Bisnis akan menampilkan hasil video pembelajaran kami dengan judul materi Demokrasi. Hai, nama saya Niska Olivian Cahayapula, NIM 2421007. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suryadi Putrawarohu, NIM 2410151. Hai, perkenalkan nama saya Iran Emanuela Buru Ginting dengan NIM 241100130. Halo, nama saya Septinus Waruhu, NIM 24110257. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada penjelasan materi dengan judul materi pengertian demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Definisi umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat memiliki hak tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu diselenggarakan secara periodik dengan jaminan kejujuran dan keterbukaan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak dasar warga negara dijamin oleh konstitusi. Yang keempat, persamaan di depan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keenam, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, contoh referendum dan musyawarah desa. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka, contoh sistem parlemen di Indonesia. Yang ketiga, demokrasi liberal, menekankan pada kebebasan individu dan ekonomi pasar bebas. Yang keempat, demokrasi sosial, mengutamakan keadilan sosial dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Demokrasi di Indonesia mengalami 4 fase perkembangan. Yang pertama adalah demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959, di mana setelah kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer di mana parlemen dan partai politik memiliki peran yang menonjol. Yang kedua ada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, di mana sistem demokrasi berubah menjadi demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden menjadi lebih dominan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998, di mana setelah masa demokrasi terpimpin Indonesia beralih ke demokrasi Pancasila yang berlangsung selama era Orde Baru. Dan yang terakhir ada demokrasi pasca reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pasca
Pasca reformasi, sistem demokrasi di Indonesia menjadi lebih terbuka dan partisipatif dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil serta kebebasan pers. Kekurangan dan kelebihan dari fase perkembangan demokrasi keempat tersebut. Yang pertama, demokrasi parlementer. Kelebihannya, yang pertama, kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Yang kedua, kekuasaan pemerintah yang dibatasi. Yang ketiga, tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya ada kekurangan dari demokrasi parlementer. Yang pertama, tingkat individualitas yang tinggi. Yang kedua, besarnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, banyak terjadi gejolak ekonomi. Demokrasi terpimpin. Kelebihan dari demokrasi terpimpin, yang pertama, mampu membangun integritas nasional. Yang kedua, kembalinya Irian Barat. Yang ketiga, pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Yang keempat, dibentuknya lembaga-lembaga negara. Kekurangan demokrasi terpimpin, yang pertama, penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. Yang kedua, terjadinya pertentangan ideologi. Yang ketiga, kehidupan politis tidak demokratis. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila era Orde Baru. Berikut kelebihan demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang pertama, beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak berhasil dilaksanakan pada Orde Lama bisa dijalankan pada Orde Baru. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan pangan. Yang ketiga, keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan juga gerakan orang tua asuh. Selanjutnya, kekurangan dari demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang pertama, banyak kekayaan yang dipakai untuk pemerintah kota. Yang kedua, kebebasan untuk berpendapat masih jauh di atas kesusiksan. Yang ketiga, maraknya kasus korupsi, kolusi, fund, juga ditindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila era reformasi. Berikut kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik. Yang keempat, demokrasi lebih terbuka. Yang kelima, jumlah partai politik tidak dibatasi. Selanjutnya, kekurangan dari demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama, banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Yang ketiga, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Yang keempat, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tantangan dan permasalahan demokrasi di Indonesia ada 5 jenis, yaitu 1. Praktik politik uang. 2. Minimnya partisipasi politik masyarakat. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. 4. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kelima, kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam mewujudkan demokrasi, aktif dalam organisasi kemahasiswaan, terlibat dalam pemilu kampus dan nasional, mengkritisi kebijakan publik secara konstruktif, menjadi agen perubahan, agen of change di masyarakat. Baik, sekian saja penjelasan materi kami, dan sebagai kesimpulan pada materi kami yaitu demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk mewujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.